Ibu Kota Nusantara atau IKN digagas sebagai simbol masa depan Indonesia, sebuah ibu kota hijau dan cerdas yang diharapkan menjadi mercusuar kemajuan, inovasi, dan harmoni antara manusia dan alam. Kota ini dirancang untuk menjadi contoh bagaimana pembangunan modern dapat berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan, menawarkan harapan baru bagi generasi mendatang. Namun di balik visi megah ini, terdapat kenyataan pahit yang mengancam fondasi kota baru. Penambangan batu bara ilegal telah merusak Taman Hutan Raya Bukit Soeharto, kawasan yang seharusnya menjadi paru-paru IKN. Lubang-lubang tambang menganga di tengah hutan, meninggalkan luka mendalam pada ekosistem yang rapuh dan mengancam keberlanjutan lingkungan di sekitar ibu kota baru. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, ini adalah pengkhianatan terhadap aspirasi nasional kita. Setiap hektar hutan yang hilang adalah kehilangan bagi masa depan. Dan setiap sungai yang tercemar adalah ancaman bagi kehidupan. Penambangan ilegal ini menjadi ujian nyata atas komitmen kita terhadap pelestarian lingkungan dan integritas pembangunan nasional. Taman Hutan Raya Bukit Soeharto sebagai area konservasi vital telah dijarah secara sistematis selama bertahun-tahun. Kerusakan yang terjadi mencerminkan kegagalan dalam pengawasan, lemahnya penegakan hukum, dan kurangnya perlindungan nyata terhadap kawasan yang seharusnya dijaga bersama. Penyelidikan yang kini dipimpin oleh Bareskrim Polri telah mengungkap jaringan tersangka yang semakin meluas. Fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya operasi terorganisir yang berani beraksi di jantung IKN, melibatkan berbagai pihak, dan memperlihatkan betapa kompleksnya tantangan yang dihadapi dalam memberantas kejahatan lingkungan. Kasus ini menjadi perhitungan nasional, sebuah momen refleksi yang menantang tekad kita untuk melindungi lingkungan dan kredibilitas proyek paling ambisius di Indonesia. Masa depan IKN dan reputasi bangsa dipertaruhkan, menuntut aksi nyata dan komitmen bersama untuk menjaga warisan alam bagi generasi mendatang. Penyelidikan dimulai dengan 3 tersangka utama, EH, CA, dan MH, yang namanya pertama kali muncul setelah serangkaian penggerebekan di lokasi tambang ilegal. Ketiganya bukan hanya sekadar pelaku biasa, mereka adalah bagian penting dari jaringan yang sudah lama beroperasi di balik layar. Setiap tersangka memiliki peran yang sangat spesifik dalam rantai pasokan batu bara ilegal, mulai dari pengelolaan tambang hingga distribusi ke pasar gelap. Mereka bekerja secara terorganisir, memastikan aliran batu bara tetap lancar tanpa terdeteksi pihak berwenang. EH dan CA bertanggung jawab atas operasi penambangan dan penjualan, mengatur pekerja, alat berat, serta logistik pengiriman. Mereka dikenal sebagai otak di lapangan, mengawasi setiap detail agar tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan penyidik. Sementara itu, MH berperan sebagai pembeli utama, menghubungkan hasil tambang ilegal ke pasar yang lebih luas. Ia memiliki jaringan pembeli dan distributor yang tersebar di berbagai daerah, membuat batu bara hasil kejahatan ini sulit dilacak. Namun penyelidikan tidak berhenti di situ. Pihak berwenang mulai mencurigai adanya kekuatan yang lebih besar di balik operasi ini. Seseorang atau kelompok yang menyediakan dana, perlindungan, dan akses ke pasar gelap. Dengan menelusuri aliran uang dan transaksi mencurigakan, penyidik akhirnya mengidentifikasi tersangka keempat. Penemuan ini memperluas cakupan kasus, mengungkap keterlibatan pihak-pihak berpengaruh yang selama ini bersembunyi di balik layar. Terobosan ini membuktikan bahwa operasi ilegal ini jauh lebih besar dan canggih dari yang diduga, melibatkan perusahaan besar dan individu dengan kekuatan finansial yang luar biasa. Kini, jaring hukum mulai menutup, dan penyelidikan berfokus pada mereka yang selama ini menjadi dalang dan penerima manfaat utama dari kejahatan lingkungan ini. Setiap langkah penyidik membawa mereka lebih dekat ke pusat konspirasi. Luas dan rumitnya konspirasi akhirnya mulai terungkap, memperlihatkan betapa dalam dan terorganisirnya kejahatan ini di balik industri batu bara. Tersangka keempat yang dikenal sebagai M, diyakini sebagai pemodal operasi dan penjual utama terkait dengan PT WU. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, M melarikan diri, menghindari pihak berwenang selama hampir 2 bulan. Pelariannya menyoroti peran sentralnya dan sumber daya yang dimilikinya. Pada awal November, Bareskrim Polri menangkap M, menandai kemenangan besar bagi penyelidikan. Dengan M dalam tahanan, pihak berwenang sekarang dapat menyelidiki lebih dalam keterlibatan PT WU dan berpotensi mengungkap lebih banyak kaki tangan.
Penangkapannya mengirimkan pesan yang jelas, mereka yang mendanai kejahatan lingkungan akan dikejar tanpa henti. Penegak hukum sekarang menyerang akar masalah, uang dan kekuasaan di balik penjarahan. Operasi penambangan ilegal ini sistematis dan berani, menggunakan alat berat untuk menambang batu bara dari hutan lindung sejak tahun 2016. Batu bara diangkut melalui jalan rahasia, kemudian diangkut dengan truk ke terminal Kaltim Karyangau di Balikpapan. Di sana, batu bara dicampur dengan batu bara legal atau disamarkan dengan dokumen palsu, memasuki rantai pasokan komersial. Rantai logistik yang canggih ini memungkinkan para penjahat untuk menghasilkan uang dari kerusakan lingkungan dalam skala besar. Keberhasilan operasi ini bergantung pada koordinasi, keterlibatan, dan eksploitasi celah dalam pengawasan. Memahami proses ini adalah kunci untuk membongkar jaringan semacam itu dan mencegah kejahatan di masa depan. Penambangan ilegal telah merugikan Indonesia sekitar 5,7 triliun rupiah. Kerugian yang sangat besar. Angka ini bukan sekadar statistik. Ia mencerminkan dampak nyata yang dirasakan oleh negara, lingkungan, dan masyarakat. Setiap rupiah yang hilang adalah potensi pembangunan yang terbuang, dan setiap hektar lahan yang rusak adalah warisan yang tercemar untuk generasi mendatang. Dari jumlah tersebut, 3,5 triliun rupiah berasal dari pendapatan batubara curian, uang yang seharusnya mendanai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dana yang seharusnya digunakan untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat justru mengalir ke kantong-kantong pribadi pelaku ilegal. Sisa 2,2 triliun rupiah mencerminkan kerusakan lingkungan, hutan yang hilang, habitat yang hancur, dan lahan yang terdegradasi. Hutan tropis yang dulunya hijau kini berubah menjadi lahan tandus, mengancam keanekaragaman hayati dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Angka-angka ini tidak mencakup seluruh biaya jangka panjang. Rehabilitasi akan memakan waktu puluhan tahun, dan beberapa kerugian tidak dapat diubah. Upaya pemulihan lahan membutuhkan investasi besar dan komitmen jangka panjang, namun tidak semua kerusakan bisa diperbaiki sepenuhnya. Dampak sosial terhadap masyarakat lokal dan hilangnya layanan ekosistem tidak dapat dihitung. Warga kehilangan sumber air bersih, lahan pertanian, dan mata pencaharian. Anak-anak tumbuh di lingkungan yang tercemar, dan komunitas kehilangan identitas serta rasa aman. Ini bukan hanya pencurian, ini adalah bencana ekonomi dan lingkungan yang merusak masa depan bangsa. Setiap tindakan ilegal membawa konsekuensi luas yang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Memulihkan kerugian ini dan meminta pertanggungjawaban para pelaku sangat penting untuk keadilan. Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan komitmen bersama, Indonesia dapat melindungi kekayaan alamnya dan memastikan masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya. Bareskrim Polri telah menyita 351 kontainer batubara ilegal. Bukti nyata kejahatan tersebut. 7 alat berat yang digunakan untuk merusak hutan juga telah disita. Alat-alat ini dan batubara itu sendiri adalah inti dari kasus penuntutan. Penyidik juga telah mengumpulkan dokumen, izin, catatan pengiriman, dan dokumen keuangan yang menghubungkan tersangka dengan operasi tersebut. Jejak dokumen ini sangat penting untuk membuktikan konspirasi dan melacak keuntungan ilegal. Penyisiran yang sedang berlangsung memastikan tidak ada bukti yang terlewatkan. Bukti yang terkumpul membentuk kasus yang kuat terhadap mereka yang bertanggung jawab atas kehancuran tersebut. Para tersangka sekarang menghadapi dakwaan serius di bawah Undang-Undang Mineral dan Batubara Indonesia, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk keterlibatan. Undang-undang ini menargetkan tidak hanya para penambang, tetapi semua orang dalam rantai, mulai dari operator hingga pemodal. Hukuman termasuk hingga 5 tahun penjara dan denda hingga 100 miliar rupiah, yang dirancang untuk menghilangkan keuntungan ilegal. Proses hukum adalah ujian kritis bagi sistem peradilan Indonesia dan komitmennya terhadap perlindungan lingkungan. Hukuman akan menjadi presiden, menunjukkan bahwa kejahatan lingkungan akan ditindak dengan konsekuensi nyata. Hasilnya akan menunjukkan apakah negara benar-benar menghargai warisan alamnya. Keadilan untuk Bukit Soeharto sekarang ada di tangan pengadilan. Biaya sebenarnya dari kejahatan ini tertulis di tanah, bekas luka ekologis yang dalam, mungkin permanen.
Bukit Soeharto adalah surga keanekaragaman hayati. Sekarang digantikan oleh lubang-lubang gersang dan aliran air yang tercemar. Kerusakan telah memicu erosi tanah, kontaminasi air, dan hilangnya spesies yang tak terhitung jumlahnya. Hutan yang dulunya menyerap karbon sekarang berkontribusi terhadap perubahan iklim karena karbon dilepaskan. Merehabilitasi area tersebut akan memakan waktu puluhan tahun, dan ekosistem aslinya mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya. Ini adalah warisan tragis, luka yang bertahan lebih lama dari kejahatan dan pelakunya. Kerusakan itu menjadi peringatan keras tentang harga keserakahan yang tidak terkendali. Kasus ini adalah panggilan bangun bagi Indonesia, pengingat bahwa melindungi lingkungan kita adalah tanggung jawab bersama. Pengawasan dan penegakan hukum yang lebih kuat sangat dibutuhkan, terutama di area yang vital untuk proyek nasional seperti IKN. Penuntutan semua tersangka, terutama para pemodal, sangat penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjunjung tinggi visi ibu kota yang berkelanjutan. Warga, masyarakat, dan aktivis harus tetap waspada, melaporkan pelanggaran dan menuntut akuntabilitas. Biarkan ini menjadi katalis perubahan, komitmen untuk nol toleransi terhadap kejahatan lingkungan. Hutan Kalimantan adalah warisan, bukan sumber daya yang harus disia-siakan. Masa depan kita bergantung pada pelestarian mereka, memastikan IKN tumbuh selaras dengan alam.